Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Juliansyah SPD. Saya adalah salah satu guru di SDN 1 Rahayu, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Sekaligus, saya menjadi mahasiswa PPG IKIP Siliwangi Bandung, angkatan keempat tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SDN 1 Rahayu. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap, mantap. Semuanya terlihat tampak sehat, karena kalau nggak sehat nggak mungkin ikut gabung bersama kita ya. Iya, alhamdulillah semuanya ada masuk. Dalam situasi seperti ini, kita wajib untuk menjaga kesehatan kita agar tidak terkena virus yang sedang merajalela. Kita virus COVID ya, virus COVID-19. Nah, virus itu untuk saat ini telah banyak ratusan ribu orang di Indonesia khususnya meninggal karena virus COVID. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga, makan makanan teratur, dan terutama jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci Tangan. mencuci apa? Tangan. Mencuci tangan. Nah, pada waktu seperti ini, untuk saat pembelajaran kita sekarang ini kan kita belajar daring ya. Kita belajar dari rumah masing-masing, jadi kita nggak usah atau tidak perlu menggunakan masker karena kita belajarnya di rumah masing-masing. Tapi jika kalian keluar rumah, diwajibkan, bukan alangkah baiknya, diwajibkan untuk menggunakan masker karena masker dapat memfiltrasi virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu caranya kita menggunakan masker. Terus jangan berkerumun. Kalau lihat orang banyak, jangan ikut bergabung. Kita harus bisa menjaga diri, menjaga jarak agar jauh. Kemudian kalau kita habis bermain, habis dari mana-mana, datang ke rumah, diusahakan cuci tangan. Mau pakai sabun, mau pakai hand sanitizer, terserah, yang penting cuci tangan sampai bersih. Agar begitu kita pas masuk ke rumah, kita sudah bersih, steril, tidak menularkan atau tidak terkena virus dan tidak menularkan kepada keluarga kita. Mengerti ya? Mengerti nggak? Mengerti. Mengerti. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan coba dulu mengecek presensi kalian ya. Yang tadi sudah Bapak kirim di link di grup WA ya, link Google Form-nya. Udah pada mengisi belum? Dah. Ya, coba sekarang Bapak cek di absen satu persatu nih. Yang pertama, Gevi ada ya? Gevi ada? Ada. Keizia ada? Ada. Muhammad Nejat ada? Ada. Rahma Siti ada? Hadir. Adil. Salwa ada? Hadir. Hadir. Dena ada? Dena? Hadir. Terus Quinza ada? Quinza? Hadir. Muhammad Hanif ada? Hadir. Hadir ya? Oke. Sambil menunggu yang belum masuk, semuanya sudah hadir, tinggal satu orang lagi yang belum hadir, mungkin terkendala jaringan. Nah, sambil menunggu kita langsung berjalan aja.
Oke, sebelum memulai pelaksanaan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa adalah salah satu hukumnya wajib bagi umat muslim. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita diharuskan untuk berdoa agar diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan setiap yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini kita mau belajar, mau mencari ilmu, lebih wajib hukumnya untuk berdoa dulu biar ilmu kita itu bermanfaat, barokah. Oke, Bapak pimpin doa ya untuk doa sebelum pembelajaran. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Ya, siap. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena agar ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat dan lebih mendapat berkah dan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu doa yang sering dilafalkan atau dibacakan sebelum belajar. Banyak doa-doa sebelum belajar. Ini adalah salah satu doa yang sering dilafalkan oleh siswa sebelum. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling Bapak suka nih, yang paling Bapak senang dalam pembelajaran dalam pembelajaran hari ini, yaitu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Nah, rasa nasionalisme kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu dengan cara salah satunya itu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Udah tahu belum lagunya? Udah. Udah tahu ya? Udah. Udah tahu? Udah. Udah tahu ya? Bagus. Nah, itu lagu Halo Halo Bandung adalah salah satu lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Beliau adalah salah seorang komposer, pencipta lagu, kebanyakan tentang lagu-lagu kebangsaan. Nah, salah satunya ini lagu Halo Halo Bandung. Bapak harapkan dengan kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung atau salah satu lagu wajib nasional, kita bisa tergugah atau rasa nasionalisme kita bisa bangkit untuk lebih mencintai negara kita, lebih menyayangi negara kita, lebih menjaga kesatuan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, supaya tidak lama lagi, mari kita nyanyi bersama-sama. Keluarkan suara terbagus kalian, keluarkan suara merdu kalian, keluarkan suara terbaik kalian. Oke? Siap tidak? Nejan, kalau Nejan suaranya pelan, nah lihat nih. Nejan keluarkan suaranya, apalagi Sahira. Nah, Sahira ini teman kita itu salah satu kita berprestasi dalam bidang menyanyi. Suaranya harus bagus, harus keluar, oke? Ya, siap. Kita mulai menyanyi, oke? Ketukan dari Bapak semuanya. Dimulai dari hitungan dari Bapak ya. Hitungan 4 kita langsung mulai menyanyi. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Ready, siap. 1, 2, 3, 4. Halo, halo Bandung. Nah, barusan adalah salah satu lagu wajib nasional yang
sering kita nyanyikan, terutama setiap pagi sebelum kita belajar dan ada pula setiap hari Senin apabila kita upacara. Nah, kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan mencoba membahas materi yang sudah Bapak ajarkan pada hari kemarin. Coba ada yang masih ingat nggak kemarin, yaitu tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif, sekali lagi ya, soalnya sekarang kita itu akan membahas teks eksplanasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu ciri-cirinya seperti apa sih? Kemarin Bapak sudah ajarkan, nah sekarang Bapak akan mencoba merefleksi lagi pembelajaran sebelumnya. Apakah masih ingat, atau masih lupa, atau emang lupa gitu. Ya, siap ya, coba. Bapak mau bertanya, yang bisa menjawab silahkan acukan tangan. Ayo sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Siapa aja yang tahu? Silahkan. Oke, Muhammad Nejan, apa yang pertama? Apa ciri-ciri kalimat efektif itu? Menggunakan diksi yang tepat. Iya, mantap. Yang pertama itu menggunakan diksi yang Tepat. Oke, yang kedua siapa lagi? Coba acungkan tangan, ayo. Siapa? Ada yang tahu nggak? Yang keduanya itu apa? Muhammad Hanif? Iya, mantap. Siapa lagi? Muhammad Hanif, silakan nomor 2. Ciri-ciri kalimat efektif itu apa, Muhammad Hanif? Silakan. Melakukan penekanan ide pokok. Iya, mantap. Betul sekali. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif itu yang keduanya yaitu adalah melakukan penekanan ide pokok. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga? Syahira ya? Silakan, Neng Syahira. Neng Syahira, apa itu ciri kalimat yang ketiganya itu, ciri-ciri kalimat efektifnya? Menggunakan variasi. Ya, betul. Menggunakan variasi struktur kalimat. Betul. Berikutnya nih yang terakhir. Untuk yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif itu apa? Siapa yang tahu? Masa Syahira lagi? Siapa? Ada yang mau menjawab lagi enggak? Keiza di mana? Keiza? Halo Keiza? Oh, mungkin terkendala jaringan ya. Siapa nih yang mau menjawab nomor 4? Siapa? Yang mau menjawab ciri-ciri kalimat nomor 4? Coba Bapak suruh ditunjuk aja ya. Bapak tunjuk, coba Bapak tunjuk Muhammad Nejan. Apa Muhammad Nejan? Taat terhadap tata aturan dan ejaan jadi yang berlaku. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat itu adalah taat terhadap Tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama, menggunakan diksi yang tepat. Yang kedua, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketiga, menggunakan apa? Menggunakan variasi struktur kalimat. Dan yang keempat, taat terhadap aturan atau ejaan yang berlaku. Nah, itu berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, untuk pada pembelajaran saat ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nanti kita akan tahu. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama pada bahasa Indonesia, yaitu dengan membaca teks bacaan yang terdapat pada LKPD dan PowerPoint, peserta didik mampu menelaah informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sendiri.
Nah, berikut yang tadi itu yang mau bacakan itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian semua pada pembelajaran hari ini. Nah, kita baca ya. Tahukah kamu bahwa listrik telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia? Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya seorang lulusan SD. Dengan perjuangan keras, dia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Dari mana itu arus listrik? Bagaimana itu caranya arus listrik dan bisa sampai ke rumah kita? Kita makan tahunya di rumah itu listrik itu pasti bersumber dari KWH meteran yang ada di rumah kita. Kalau KWH-nya mati, listrik di rumah kita juga mati. Padahal sistem aliran listrik itu terhubung, sambung menyambung semuanya melalui kabel. Makanya di rumah kita juga banyak di atas rumah kita itu kabel. Karena aliran listrik itu harus terhubung pada kabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajarannya, oke? Mari kita simak bersama-sama. Tolong disimak, dicatat, dan perhatikan, oke? Supaya kalian lebih mengerti. Halo sahabat belajar semuanya, berjumpa lagi di Yosafat Channel dalam pembahasan materi. Pada kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Materi ini ada di SD kelas 6. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi juga disebut sebagai teks penjelasan ya. Baik, nah tadi kalian sudah melihat video tentang teks eksplanasi, penjelasan dari teks eksplanasi. Sangat rinci sekali dari video tersebut. Nah, sekarang Bapak akan bertanya. Yang telah kalian simak, yang telah kalian lihat dari penjelasan video yang tadi itu, coba ada yang mau bertanya tidak? Silakan, siapa yang mau bertanya? Acungkan tangan, raise hand, silakan. Silakan. Coba pencet raise hand-nya. Ada yang mau bertanya? Rahma, silakan Rahma. Masalah apa saja yang bisa dibahas dalam teks eksplanasi? Oke, masalah apa saja yang bisa dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, untuk teks eksplanasi, biasanya masalahnya itu tentang fenomena alam yang terjadi, yang sedang terjadi. Biasanya yaitu tentang fenomena alam, budaya, pokoknya tentang masalah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu biasanya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah bertanya. Bagus sekali semua pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita akan membaca sebuah teks, yaitu listrik pengubah wajah dunia. Nah, ini adalah suatu bacaan tentang rangkaian listrik. Bagaimana yang tadi sesuai dengan video yang telah kalian lihat, yaitu ada rangkaian seri, rangkaian paralel, listrik yang mengalir ke rumah. Nah, ini di sini nih teksnya. Akan Bapak bacakan ya. Oke. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Nah, barusan
kalian telah mendengarkan teks tentang penemu yang mengubah dunia. Jadi setelah teks yang tadi Bapak bacakan, kita dapat mengetahui bagaimana caranya arus listrik bisa masuk ke rumah kita. Jadi arus listrik itu tidak ujung-ujung ada di rumah kita. Jadi tadi dijelaskan. Jadi arus listrik itu dari pembangkit listrik mengalir masuk ke rumah kita seperti itu, melalui beberapa jalur-jalur atau tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik sebagai pengantarnya. Nah, untuk sekarang kita akan melihat video pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang rangkaian listrik seri yang sering kita jumpai atau kita temui di rumah kita. Oke? Siap. Jangan lupa setelah Bapak mulai videonya, kalian harus menyimak, memperhatikan, melihat, dan mencatat apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan dalam video yang akan Bapak sampaikan. Oke? Siap. Kalian selamat menyaksikan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Kak Vio punya beberapa besaran yang harus adik-adik ingat. Besaran yang pertama adalah untuk tegangan listrik. Ini biasanya disebut dengan volt dan simbolnya adalah huruf V besar. Yang kedua adalah untuk arus listrik. Biasanya disebut dengan ampere dan simbolnya adalah huruf A besar. Lalu yang ketiga adalah untuk hambatan listrik. Ini biasa disebut dengan ohm dan simbolnya adalah tapal kuda. Lalu besaran yang keempat adalah untuk daya listrik. Biasa disebut dengan watt dan simbolnya adalah huruf W besar. Lalu besaran yang terakhir adalah untuk energi listrik. Ini biasa disebut dengan joule dan simbolnya adalah huruf J. Nah, rangkaian listrik sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kulkas, ada senter, kemudian TV, dan jaringan-jaringan lampu yang ada di rumah kita itu kadang-kadang suka menggunakan, ada beberapa jalur yang menggunakan rangkaian listrik seri. Itu. Nah, oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD bersama-sama. LKPD-nya sudah ada belum? Tadi Bapak udah kirim ke link grup kalian, ke grup kelas ya. Udah pada ada belum LKPD-nya? Udah ya? Nah, coba kalian buka LKPD-nya, lihat LKPD-nya. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu harus membaca Bismillah. Nah, soalnya kita akan mengerjakan latihan. Silakan. Yang pertama itu petunjuk pengerjaannya. Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu harus membaca Bismillah. Kemudian yang kedua, bacalah perintah dari LKPD dengan baik dan teliti. Kemudian selalu kompak ketika berdiskusi. Selanjutnya, kerjakan secara tertib dan tepat. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. 5 menit buat mengerjakan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke. Ya, terima kasih Muhammad Hanif. Ya, betul jawabannya. Silakan. Untuk nomor 2, silakan raise hand. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Sahira. Oke, mantap. Sahira, silakan open mic jawab pertanyaan nomor 2. Neng Sahira, mic-nya nyalain dulu, open mic.
Belum dipencet. Oke, silakan Neng Saira jawab. Baca soalnya dan jawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat. Iya, betul. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, iya, betul. Jawaban dari Neng Saira. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil kerja mengerjakan LKPD-nya. Bapak ucapkan terima kasih, dan juga yang sudah berhasil, yang sudah mau mempresentasikan hasil kerjanya, Bapak ucapkan terima kasih dan acungan jempol, buat kalian semuanya. Oke, nah dengan selesainya kita membahas mengerjakan LKPD, maka selesai pula pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah berhasil, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Terutama Bapak berikan 2 jempol untuk yang berani mempresentasikan hasil kerjanya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, dengan selesainya kita membahas LKPD, maka selesai pula pembelajaran kita hari ini. Tapi Bapak akan simpulkan tentang pembelajaran hari ini yang telah kita pelajari bersama-sama. Oke. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, coba tolong disimak, didengarkan, dan dicatat ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Oke, pembelajaran kita setelah selesai, dan tadi kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa, dan hari ini juga kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat berkah dan dapat meresap, dan kita mendapat pahala yang besar. Oke, Bapak yang memimpin doa ya. Bapak yang memimpin doa ya. Siap. Setelah melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak kelas 6B yang sudah belajar pada hari ini, mengikuti kegiatan pembelajaran pada Zoom meeting pada pagi ini. Jangan lupa untuk besok kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sekali lagi Bapak ingatkan, untuk besok kita akan belajar teks deskripsi ya, dan juga kita akan praktek tentang membuat rangkaian seri. Maka dari itu, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Jangan lupa, harus kalian terapkan jika kalian keluar dari rumah. Oke, tidak akan lama-lama. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada anak-anak semuanya. Jaga kesehatan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.